Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk teman-teman semuanya. Sudah lama tidak berjumpa Iya, ya. bener. Kita terakhir bikin konten, aku aja lupa terakhir kapan, tapi itu terakhir di Alisa waktu itu. Bukan di Mana? Ciater. Oh iya di Ciater, tapi kan itu video pendek yang di YouTube terakhir Alisa. Oh iya benar. Itu lama banget gitu ya. Hari ini episode ke-22 kalau aku nggak salah ya. Kalau salah nanti aku koreksi. Alhamdulillah kita bertemu lagi sama teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, baik dan bahagia. Hari ini kita mau bahas tentang keajaiban. Aku dulu kalau ngobrol sama beliau, sama Mas Sandra tuh sering sekali diingatkan tentang hidup kita itu ajaib. Jadi be positif dan selalu husnuzon sama Allah bahwa hidup kita tuh seajaib itu. Dan Allah itu semudah itu untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi itu yang Amah juga suka pesankan. Bahkan kemarin sempat ada turbulensi sesuatu di kehidupanku dan Amah berpesan di WhatsApp waktu itu, Wafa, setelah doa-doa yang panjang itu kan di belakangnya disisipkan satu kalimat, percayalah bahwa hidup kita itu ajaib. Dan percaya bahwa Allah itu mudah lah, bagi Allah mudah untuk mewujudkan semuanya. Jadi hari ini kita mau bahas itu gitu. Jadi sedikit cerita teman-teman, waktu terakhir syuting di Alisha itu di episode sebelumnya, Mas Andri itu nyeletuk pengen umroh bulan depan gitu ya. Nah terus aku udah daftar, aku kan nanya gitu kan. Belum gitu. Belum. Tapi saya udah packing koper itu dari Juli. Oh iya, pengen umroh beneran. Oh itu tuh packing aja begitu ya? Packing. Terus kan kalau biasanya kalau traveling kayak gitu kan saya tuh suka satu baju tuh diplastikin ya, satu baju gitu. Jadi itu tuh di koper itu dari bulan Juli itu sudah 3 gamis hitam, 2 gamis putih, 1 mukena itu udah masuk gitu, ke koper gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tuh ada acara DC hitam ya 1 yang ada di luar si gamis itu gitu. Gak mau ngeluarin sampai pernah suaminya bilang atuh udah itu kalau jangan itu mau dipakai di situ kayak kapan umrohnya pokoknya mah siap-siap lah itu. Menarik. Ya gitu teman-teman, kita mau bahas tadi ya kehidupan kita ajaib mulai dari si cerita tadi itu. Silakan. Ya jadi memang kembali lagi ke pas waktu yang di Alisha itu ya, di Alisha itu kan emang itu tuh lagi benar-benar pingin umroh gitu. Itu teh bulan naon ya? Agustus ya? Agustus gitu ya. Iya dan 2 minggu kemudian ya jreng gitu. Itu berangkat dan aku kaget soalnya tiba-tiba doain Amah kirain ada sesuatu gitu kan. Aku tuh pas mau pulang itu maghrib ya kan. Ada apa minta didoain, Amah mau umroh pergi Kamis kayak. Itu makanya hari Selasa kayak tiba-tiba banget. Iya benar. Karena kan malam Kamis itu berangkat. Senin itu baru dapat info berangkat umroh. Senin. Jadi memang bukan baru nge-WA. Jadi itu kenapa WA juga itu Selasa tuh, jadi ibaratnya juga itu tuh masih kene gambling. Ini saya tuh bener ternyata berangkat, soalnya kan visa itu kan belum diurus. Oh iya, jadi belum ngurus visa itu. Jadi Senin tiba-tiba ada tawaran ya, suami ditelepon sama rekannya gitu ya. Ini ada yang cancel berangkat umroh cenah. Mau nggak berangkat? Udahlah ini mah ibaratnya mah ya benar-benar dikasih harga murah lah. Kalau pemirsa ini juga kayak apa ya, kayak bayar tiket pesawat lah gitu. Biasa. Jadi benar-benar yang ya itu hitung-hitungan memang ya harga segitu ya murah, mungkin hanya handle pesawat aja kali ya, misalnya pesawat sama ya akomodasi di sini gitu. Tapi hari ini harus udah dimasukkan paspor sama meningitis, karena kan sekarang meningitis kan udah wajib lagi gitu kan ya. Itu dan ya qadarullahnya tuh paspor udah beres perpanjangan, meningitis saya berakhir tanggal 25 September. Jadi pilihannya tuh dari travelnya tuh hari Kamis ini atau tanggal 25 September. Sedangkan kalau tanggal 25 September itu masa habis si meningitis. Makanya udah tidak ada lagi alasan untuk enggak gitu. Oh ya udah bismillah we gitu ya. Ya udah hari itu dimasukkan syarat, hari Kamis hari Rabu visanya beres. Hari malam Kamis ya berangkat, makanya belum sempat ya ke orang tua juga ya, ke ibu juga baru ngasih tahu Selasa.
Gitu jadi bener cina ini teh gitu ya, maksudnya kayak gitu lah Tiba-tiba gitu. banget. Gitu. Cuma memang itu dari hari udah jelas ya dari bulan Juli mah itu udah prepare nyimpen baju gitu ya. Iya. Makanya pas waktu kemarin berangkat juga nggak perlengkapan tuh nggak persiapan nggak Dari lama wah karena banget ya. baju itu udah masuk semuanya di koper jadi tinggal pindahin ke koper yang dari travel yang ini gitu. Itu dari hari Sabtu tuh sama anak yang ketiga tuh ngitung budget umroh mandiri itu tiap Si abang. sama si abang tuh hari Minggu ya tepatnya sama beliau mah itu sebelum subuh tuh ngitung ya Budget terus orang. searching pesawat oh lama segini ya baik bener-bener ngitung aja pas hari Senin apa ya pas hari Minggu tuh bang pokoknya Umi mau umroh ya kita mau umrohnya kalau enggak ya sok we, kalau enggak juga Umi we dulu cenah ngobrol gitu ya. Pas hari Senin nih jadi tuh umroh teh jadi bang jadi maksudnya hari Senin tuh ya jadi berangkat dengan apa ya informasi itu ya datang hari Senin pagi gitu ya dan hari Kamis ya udah berangkat tuh gitu ya beri nggak ada dari segi persiapan ya kalau bilang dadakan sebenarnya nggak dadakan juga karena pinginnya kan udah lama gitu. Jadi memang ya saya semakin yakin dan percaya dengan kekuatan ingin dan yakin. Jadi kalau misalnya itu memang sudah ingin dan kita naga yakin minta ke zat yang memang berhak diminta gitu ya, paling layak untuk diminta, ya apapun bisa jadi kenyataan gitu. Jadi ulah jangan apa ya, jangan mang-mang gitu ya, mang-mang aja kayak skeptis sama Allah benar nggak ya gitu Iya. ya emang bisa Emang gitu iya, ya iya. ini kalau misalnya tuh Emang iya. masih muncul pertanyaan itu kayaknya mungkin ya ya akan jauh gitu tapi kalau misalnya insya Allah Bismillah yakin mah Allah juga memudahkan aja ya gitu ya semuanya juga dimudahkan ya Alhamdulillah perjalanan kemarin juga bisa dibilang ya memang diniatkan dari awal berangkat itu bahwa apapun yang akan saya temui di sana itu adalah cara Allah berbicara dengan saya gitu. Jadi memang itu perjalanan karena ini kan perjalanan umroh kedua dan ini sendiri. Oktobernya sama iya gitu kan itu kan kalau sebelumnya kan sama Amide ya sama suami. Jadi kalau itu kan jadi kayak oh iya saya berpikir untuk gimana dengan targetannya suami atau kita punya targetan berdua gitu kan ya punya rencana berdua lah gitu. ya jadi Kalau kemarin itu ya betul-betul ya sendiri maka ya ibaratnya dipuaskan untuk memenuhi apa yang jadi targetan pribadi gitu dan diniatkan dari awal bahwa apapun yang dilihat nanti yaitu cara Allah berbicara dengan saya gitu maka apa yang saya lihat apa yang saya dengar apa yang saya dapatkan maka itu adalah Allah berbicara dengan saya dan menjawab semua apa yang saya tanyakan sama Allah gitu ya Masya Allah pokoknya mah ya Alhamdulillah dikasih kesempatan buat bisa berlama-lama di masjid pokoknya diusahakan nggak bolak-balik ke hotel gitu ya meskipun ada waktu makan karena memang ya meminimalisir banyak gerakan karena kan itu tuh waktu head jadi kemarin berangkat tuh di waktu head makanya kan akhirnya minum obat penahan head gitu ya dan itu gitu, ya. dan itu kan semakin banyak gerak itu kan ya pasti akan berpengaruh gitu ya makanya akhirnya udah meminimalisir jadi berangkat dari tahajud masuk ke masjid keluar lagi ya setelah isya jadi beres sholat isya jadi makan dan lain-lain ya di sekitar masjid aja yang dekat gitu kan ngopi kan kemarin kebanyaknya sekarang kan banyak tiba-tiba kopi, banget gitu. Pap saya ngopi di Jeddah ayo terus kayak apa di Madinah tuh kayak beli makan gitu ya beli makan si yang jualannya kasirnya orang Sunda gitu iya. jadi kan jadi ngobrol gitu terus udah gitu beli makan beli minum udah minumnya mah gratis Cina gitu
Makasih loh Bu. Jadi maksudnya, Makasih loh Bu. ya itu ya, maksudnya ya apa ya banyak lah ya itu cara-cara Allah kemudian menjamu kita gitu ya. Dan ini ya pasti berlaku buat semua orang gitu ya, asalkan memang mau melihat bahwa apapun yang kita temui itu adalah cara Allah menyapa dan menjamu kita gitu. Selama ini kan kita nganggapnya itu sebagai sebuah kebetulan ya. Ya. Kebetulan itu kasirnya orang Sunda gitu ya. Sebetulnya bukan kebetulan, ya Allah yang ngatur gitu. Akhirnya ya Allah yang menggerakkan hati dia kemudian ngasih minuman free, itu kan sebetulnya bukan kebetulan, tapi memang ya Allah yang menjamu gitu ya, seperti itu. Nah itu terus jadi kayak dengan kejadian kemarin itu ya semakin ya ini Masya Allah gitu ya, menjadi sebuah pelajaran buat saya pribadi juga, buat orang pribadi juga, kayak oh ya pokoknya ya apapun yang kita mau tuliskan, minta sama Allah, ya udah gitu. Karena terkadang juga bab ikhtiar kita tuh nggak nyambung dengan hasilnya gitu. Bener. Kayak gitu kan. Gerak aja we dulu gitu. Iya gitu. Ikhtiar aja dulu. Iya gitu, lakukan aja dulu gitu. Seperti halnya kayak kisahnya Bunda Hajar gitu ya. Bunda Hajar nyari air. Pantesnya mah kan nyari air itu kan ngegali ya. Iya, ini malah bolak-balik. Tapi kan Bunda Hajar tuh enggak gitu ya. Beliau mencari gitu kan, mencari gitu. Bolak-balik. Dan kemudian hasilnya pun bukan dari hasil Bunda Hajar bolak-balik gitu, tapi kan dari hasil ya Allah menginginkannya di situ, di tempat Nabi Ismail bekas pijakan kakinya gitu ya, ketika beliau menangis gitu, dan Allah keluarkan air di situ. Nah, ya yakinlah dengan itu gitu, pokoknya ingin, minta, ikhtiar, nanti Allah hasilkan. Meskipun ya ikhtiarnya tuh nyambung gitu ya, pokoknya gerak we gitu. Jadi sekarang mah packing dulu we. Ya, packing dulu we. Packing dulu we. Dan baju bekas kemarin umrah tuh udah masuk koper lagi kok. Masya Allah, sudah ingin ini part 3. Jadi kita pingin punya niatan kan bisa sama aku mungkin ya part 3-nya gitu kan ya, bisa jadi bareng anak-anak kan gitu ya, pokoknya mah ya udahlah gitu ya, ikhtiar gitu. Abis itu ya pede aja gitu, dalam artian kalau kita udah minta, apalagi kita punya backingannya Allah, ya pede aja. Kita aja punya backingan manusia itu kadang-kadang jadi pedenya tenang gitu ya. Ada backingan. Tenang gitu. Misalnya itu kayak saya nggak punya SIM, tapi saya punya paman saya yang polisi misalnya ya. Itu kan kadang-kadang kayak tenang weh gitu. Ini kita punya Allah lah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya problem dan kita udah bilang sama Allah, ya tenang weh, kita sudah melibatkan Allah kok. Apalagi melibatkan Allahnya dengan cara sholat hajat, sholat istiharo, itu kan udah sebaik-baiknya cara untuk meminta pertolongan gitu ya. Maka ya udah weh gitu. Karena terkadang yang bikin pertolongan Allah itu seperti tidak ada itu kan karena kitanya suuzon ya. Iya. Kok minta tapi itu kan gimana ya gitu, kitanya nggak yakin. Kita suka gitu. ini sih mencoba mencari ini tuh solusinya kira-kira kayak gimana, padahal nggak usah sih ya. Ya maksudnya gitu. Memikirkan solusi boleh, misalnya kayak oh ya saya ikhtiarnya lewat jualan, saya ikhtiarnya jualannya biar laku begini, tapi ketika sudah itu dilakukan ya udah gitu ya udah. Dan apakah ini hal yang mudah kalau misalnya sudah menjadi kebiasaan, tapi akan menjadi hal yang nggak mudah kalau misalnya tidak terbiasa untuk berpikir segala sesuatu tuh bahwa sudah ada aturannya dari Allah deh. Karena tidak sedikit suka ada teman-teman saya juga yang bilang nyata tapi hese untuk husnuzon teh gitu ya, maksudnya kayak untuk yakin tuh kayaknya nggak mudah gitu ya. Maka ya ketika kita bilang nggak mudah, maka ya memang yang muncul akhirnya hal yang nggak mudah gitu. Tapi kalau misalnya tuh ya udah bismillah aja tuh, kita pikirnya gini aja lah, yang menakdirkan kita lahir di muka bumi ini juga Allah ya. Ibaratnya Allah yang mentakdirkan kita lahir di muka bumi ini. Gak mungkin Allah itu gak mengurus kita gitu. Pokoknya ya udah lakukan aja yang wajib kita lakukan kepada Allah. Ikuti sunnah Rasulullah dan yakin bahwa semua kehidupan kita sudah diatur oleh Allah, ya insya Allah akan on the track gitu. Seperti itu ya. Insya Allah ya. Itu ya, wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar terus sholat, pasti Allah kasih. Ama aku jadi ingat ini dulu ama sempat kasih materi itu. Sebenarnya ini materinya Ustaz Nasrullah ya. Ya Bunda Maryam yang beliau berdoa, maksudnya khairul razikin ya, gitu khairul razikin, makanya beliau betul-betul hanya beribadah di mihrabnya, tapi
ditanya terus kamu itu dapat makanannya dari mana dan jawabannya dari Allah. Dan itu Ama pernah bahas bahwa sebenarnya rezekinya tuh mungkin udah ada ya, tapi kita sendiri yang bikin lapisan, bikin barrier gitu supaya rezeki itu tuh nggak masuk ke kita. Nah si barriernya ini adalah dosa. Dulu Ama sempat mengibaratkannya yang ini loh. Jadi dari Nabi Adam, terus Nabi Adam kan sudah mudah di surga hidupnya, kemudian karena melakukan kesalahan, akhirnya diturunkan ke bumi yang tadinya apa-apa tinggal minta, jadi harus ikhtiar. Terus ya intinya ya kita tuh kadang-kadang membuat kesulitan itu ya karena dosa-dosa kita sendiri. Sampai akhirnya mungkin sekarang bukan hanya harus berikhtiar, harus berhutang mungkin untuk memenuhi kebutuhan gitu. Benar. Dan apa ya? Memang salah satu cara untuk cleansing itu ya, agar kita mudah melihat cara Allah berbicara atau kita melihat sinyal-sinyal bahwa Allah tuh udah betul-betul ngurus kita dan itu kita merasakan, itu salah satu ada cleansingnya tuh dengan istighfar gitu. Jadi kayak ibaratnya namanya istighfar tuh kayak tirai gitu ya. Jadi kayak dan memang kalau misalnya teman-teman yang sudah melaksanakan umroh atau akan umroh tuh biasanya kan suka sieun ya. Kami cina di itu mah harus betul-betul menjaga lisan, prasangka gitu karena suka langsung. Sebetulnya itu berlaku juga di tanah air gitu ya. Jadi seolah-olah mau di sana mah kita harus hati-hati, kita ini sebetulnya itu di sini juga harus hati-hati berlaku gitu. Dan memang latihan ya kayak melaksanakan umroh itu ibaratnya di sana kita bisa menjaga prasangka kita, bisa menjaga lisan, maka sebetulnya itu kan latihan yang itu harus dibawa. Mabruroh itu kan sekarang setelah gitu ya, kalau di sana rajin ibadah hawanya memang melihat semua orang pada ibadah tuh jadi kayak kebawa gitu, tapi kan bisa membawa itu setelah melaksanakan ibadah di sana, itu yang dimaksud dengan mabruroh gitu kan ya gitu. Nah maka satu terapi atau satu cara agar kita mendapatkan mabruroh dari semua amal ibadah kita ya, apakah itu umroh, haji atau amal-amal kita yang lain itu adalah ya memperbanyak istighfar sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi kalau misalnya kan suka ada yang nanya tuh, teh kalau mau umroh apa aja ya, apa yang harus dilakukan gitu. Salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan itu adalah istighfar. Jadi kita benar-benar minta ampun sama Allah atas dosa-dosa kita sebelum kita berangkat ke sana gitu. Nanti habis itu ketika mau menuju pulang juga kita istighfar lagi gitu. Istighfar untuk apa ya? Bisa jadi kemarin di sana juga kita ada kesalahan dan kemudian juga kita beristighfar untuk mudah-mudahan Allah menjaga kita gitu ya, untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sebelum berangkat dan pulang pun dalam kondisi ya kita udah lebih baik lagi gitu. Jadi istighfar tuh kayak ya cleansing gitu ya. Kita lebih sakinah, kita lebih apa ya namanya, lebih mudah menemukan hikmah. Oh saya diuji begini tuh ternyata karena ini, atau ternyata Allah pingin ngasih ini gitu ya. Kan kadang-kadang orang tuh kan ada yang langsung sadar, ada yang delay gitu, bahkan delay nanti setahun 2 tahun. Oh ternyata hikmah dari kehilangan ini tuh akhirnya. Maka salah satu cara untuk agar kita menjadi pribadi yang mudah menemukan hikmah itu adalah ya kita mudah untuk berintrospeksi diri gitu, mudah beristighfar. Dan kalau buat saya pribadi itu yang benar-benar apa ya, kayak pelajaran kemarin waktu umroh tuh ya itu gitu, karena mungkin karena lebih banyak fokus sendiri ya gitu, dan tidak teramanahi misalnya tuh harus mendampingi siapa gitu kan ya di sana tuh kan, kemarin betul-betul jadi lebih kepada sendiri tuh. Jadi ya akhirnya ya lebih apa ya, meniatkan untuk mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana sih melihat nilai dari kehidupan gitu, kayak gitu. Ya misalnya kayak kadang-kadang tiba-tiba ada anak Pakistan gitu ya, itu dia tidur dari mulai asar sampai isya, ya Allah, itu di depan amah gitu. Jadi pas waktu sholat geserkan ke depan gitu ya, pas kalau beres sholat tarik jadi di sajadah ama gitu ya. Terus anaknya tibra banget itu ya, udah gitu si anaknya itu bobo terus ibu nama di mana gitu. Oh kirain tuh ibunya di samping. Enggak sih, juga ibunya di mana gitu. Cuma di sebelah tuh ada neneknya atau siapa gitu, karena mereka banyakan gitu ya. Itu ya kayak ini nih Allah ingin memberikan pelajaran apa gitu ya buat saya. Itu juga kayak ngelihat kejadian itu ya, oh ya apa namanya,
mencoba untuk menselami apa sih Allah ingin berbicara apa gitu dengan membiarkan anak ini tidur di asar sampai ke Kak Isa, sampai akhirnya pas waktu mau pulang tuh saya nyari ibunya gitu ya, terus ibunya lagi duduk di belakang karena si anak ini punya adik Deino. Ya anak ini usia 4 tahun gitu, 4 tahun atau 3 tahun, terus dia punya adik lagi, no masih kayak kecil gitu. Soalnya saya tanya ini anak ini mau saya bawa pulang atau saya anterin ke sana. Ngomongnya pakai bahasa apa tuh? Pakai itu pakai bahasa Inggris ngerti ya. Jadi sama-sama orang Pakistan ya. Pakistan nggak paham bahasa Inggris gitu. Jadi akhirnya ya pakai bahasa Indonesia. Ini anaknya mau saya bawa pulang atau saya gendong ke sini, terus kata dia sambil duduk kita gendong aja ke sini. Masya Allah. Akhirnya ya udah dibawa gitu ya. Dan kan punya tekad gitu ya, pengen ya Allah Bismillah, pengen memperbanyak tilawah gitu ya selama di sana tuh. Jadi ketika di masjid nunggu ya banyakin tilawah, banyakin nulis gitu ya, scripting gitu. Itu kodarullahnya pas di tawaf wada, tawaf terakhir itu Quran saya jatuh, itu pink yang suka gitu. Ya, gitu. Yang Yasmina ya pink itu kan itu udah penuh pisan ya, maksudnya kan udah jadwal, bukan jadwal ya, hanca kelompok yang binaan, terus udah gitu saya nemu gitu, saya nemu apa dapat ayatnya di situ ditulisin gitu, udah penuh. Pokoknya pas waktu itu hilang teh, insya Allah pertanda saya kesini lagi sebentar dengan pena. Jadi ada jamaah ya, ada akhwat yang lagi hamil muda kan, masih boleh ya kalau hamil muda ya, berangkat umroh itu dia mau pingsan, lagi tawaf tuh mau pingsan gitu. Jadi amah teh ngeluarin Quran, nyari kayu putih sama tisu buat ngasihin ke beliau gitu ya, di itu sih alhamdulillah beliaunya jadi bisa menyelesaikan terus kayaknya itu Quran nggak pas gitu masuk, dia jatuh. Nanya ke askar ya, ke petugas di situ, lihat Quran nggak gitu, sampai pakai Google Translate ke bahasa Arab dah bingung ya gimana gitu ya. Diliatin kata dia tuh yang kalau ini mah tidak oke Quran gitu. Quran mah banyak kita ibaratnya gitu ya. Gitu Quran gitu. Nggak ada, kata dia nggak ada gitu ya. Ya udah, nanya yang suka ngambilin sampah kan, suka ada tuh yang keliling ngambilin sampah. Saya tanya, ada lihat Quran warna pink ya, tadi jatuh kemungkinan daerah sini. Oh iya ada gini, alhamdulillah gitu ya. Terus si bapaknya ini jalan aja ke tempat Quran, tadi bawain Quran yang ada di masjid. Salah sangka, mispersepsi gitu akhirnya bukan bapak. Ya udah saya baca gitu ya, udah sambil nunggu syuruk gitu ya. Udah itu habis itu ya udah, ya Allah ini ya apa ya, mencoba untuk menemukan ini hikmahnya apa gitu ya. Quran saya hilang, oh ya benar Allah sebentar lagi mengundang saya ke sini deh gitu ya. Atau Allah meminta saya fokus ngafalin Quran itunya kan ya. Jadi dan memang dari berangkatnya ini Quran harus udah diganti, itu memang tersirat gitu kan, ini Qurannya harus udah diganti itu karena kan ayanu udah mulai sobek gitu ya, 30 tuh biasanya udah mulai. Udah ini gitu ya. Udah aja pas mau pulang saya penasaran, ada petugas ada akhwat gitu ya, orang sana tuh saya nanya, kalau di sini ada tempat penyimpanan barang-barang hilang nggak? Ada katanya gitu, ada ngasih tahu, nanti belok sini gitu, dia ngasih tahu. Cuman ya barang itu masuk ke sana itu nggak langsung gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya prosesnya. Ya jadi besoknya kah gitu. Jadi kalaupun mau diambilnya besok kan. Ya kan saya kan udah harus meninggalkan itu. Ya udah bismillah ya Allah saya titipkan ya di situ, insyaallah nanti kesini lagi gitu. Ya udah masya Allah gitu. Ya ada kejadian yang lagi tilawah, saya lagi tilawah lagi tiba-tiba ada nin ya ngasih uang. Kok enak. Ibu makasih loh. Nin orang Arab deh. Beneran ngasih uang. Ini ngasih uang gitu. Oh ya masya Allah. Makasih. Alhamdulillah. Dikasih uang jajan sama orang Arab gitu. Nah itu teh gitu, maksudnya ya itu gitu. Jadi kadang-kadang ya udah pokoknya kita mau lakukan aja gitu ya, lakukan aja yang memang udah direncanakan oleh kita, minta yang memang kita butuhkan. Habis itu ya bismillah gitu, pasti Allah juga ngasih keajaiban itu gitu. Ini berlaku bagi siapa? Bagi yang percaya.
Itu yang kuncinya gitu. Oh itu mah ya udah kamu gitu. Selamat aja untuk akan sampai kepada keajaiban itu, tapi butuh proses waktu gitu. Tapi kalau misalnya tuh ya Bismillah, kalau kita yakin ya Bismillah, seperti halnya tadi Bunda Maryam gitu ya, fokus aja dengan apa yang ditugaskan oleh orang tuanya untuk fokus kepada Allah gitu ya. Lalu kemudian Allah lah yang menjamin semua kebutuhannya. Ya sama Bismillah aja gitu ya. Masya Allah. Ya betul teman-teman ya. Percaya. Kitanya harus percaya dan beriman bahwa zat yang menciptakan kita dan mengizinkan kita hadir di dunia ini adalah zat yang maha segalanya. Jadi berusaha untuk ya tadi mengimani, walaupun memang kalau dibilang mudah nggak mudah ya, itu berproses ya. Tapi aku yakin teman-teman kalau diusahakan husnuzon sama Allah, pasti hari demi hari akan datang keajaiban lain yang mungkin kita nggak pernah membayangkannya, beyond expectation kita. Ya termasuk kayak gini. Ya Allah, saya jadikan umroh ini bagian dari istirahat dan pengaduan saya gitu ya. Dalam kondisi pas waktu saya cerita ke Wafa tuh, yang saya pengen umroh itu dalam kondisi yang aduh saya kayaknya harus benar-benar curhat gitu ya, mengeluarkan semua ketakutan, harapan, cemas gitu ya, dan tidak ada yang lebih berhak lagi bisa dijadikan tempat curhat ya Allah gitu. Bisa kita dalam sholat, tapi entah itu memang kayak udah rindu banget gitu ya, pingin ke sana gitu. Makanya pas ya bilang saya tuh pengen umroh, ya udah bilang pengen umroh gitu ya. Dan ya Allah takdirkan bisa ke sana kan bagian dari undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ini juga teman-teman yang melihat Wafa juga segera oleh Allah diundang bisa ke sana gitu ya. Dan yang pasti ketika ibaratnya kita sudah menyampaikan, kita sudah meminta kepada Allah gitu ya, ya yakin aja gitu. Nggak, toh Allah juga bilang kan tidak pernah ada doa yang tertolak gitu ya, selama caranya benar, prosesnya benar, memintanya benar, itu ya pasti akan Allah kabulkan gitu. Dan iringi dengan keyakinan. Nah itu memang yang paling mujarabnya itu adalah yakin. Ya berarti kayak gini lah gitu, saya minta tolong ke Wafa, Waf tolongin saya lah ngerjain ini gitu. Tapi abis itu, tapi Wafa bisa nggak? Kayak Iko, kamu tidak yakin sama saya? Wafa bisa nggak coba? Terus kira-kira Wafa bisa, itu kan ibaratnya kamu sih kerjakan sendiri gitu kan ya gitu. Kerjain aja sendiri. Ya udah sok tuh gitu, tadi kamu nggak yakin, mah itu teh gitu. Ini kebayang nggak Allah yang mengatur kita ya? Ya Allah pasti sudah sangat tahu gitu ya. Tinggal kitanya ya mau meminta dan mau mempasrahkan gitu. Dan yakinlah bahwa kan Allah kabulkan. Ya, seni banget itu. Berusaha pasrah. Jadi selama sudah dilakukan semampu kita, kita sudah berdoa juga, ya udah itu urusan Allah gitu. Dilangitkan lagi. Iya benar. Ya teman-teman, semoga kita senantiasa Allah berikan kemampuan untuk yakin. Nah itu memang harus minta itu. Jadi kita harus minta sama doa ya. Kita harus doa sama Allah, ya Allah jadikan hamba pribadi yang memiliki keyakinan yang sangat besar kepada Allah, karena sesungguhnya memang tidak ada yang berhak lagi untuk diyakini ya kecuali pertolongannya Allah. Oh, insya Allah ya teman-teman, itu ya berdoa. Jadi selain doa minta gaji naik, minta mudah cari kerja, minta mudah cari jodoh, itu pertemukan dengan yakin sama Allah. Karena enak banget kalau udah, aku ngerasanya ketika kita sudah yakin bahwa kita itu ada Allah gitu ya, backingan kita Allah tuh kayak ya udahlah gitu. Jadi apapun yang terjadi tuh kita kayak jauh lebih mudah untuk mencari positive sides-nya ketimbang kita memikirkan yang negative side. Negative side itu kelihatan di mata kita aja, karena memang kita nggak bisa melihat apa yang Allah lihat, kita nggak bisa mendengar apa yang Allah dengar. Jadi kalau ada sesuatu yang lagi terjadi sekarang, oh ya sudah gitu, that's part of life, dan itu pasti sudah seizin Allah itu terjadi kayak gitu. Dan yakin bahwa akan ada keajaiban setelah kesabaran yang panjang yang Insya Allah ya. Nah itu bahasan hari ini, dan hari ini juga aku mau mengumumkan giveaway ya. Giveaway karena udah lama banget aku tuh berjanjinya tuh, nggak berjanji sih, aku nutup giveaway-nya akhir bulan kemarin, tapi baru bisa diumumin hari ini. Jadi nanti Akang atau Teteh aku nanti kasih tahu di sini aja username-nya. Nanti silahkan bisa DM Instagram aku untuk kelanjutan pengiriman si jilbabnya gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih Ama untuk nasihat yang luar biasanya. Sekali lagi semoga kita menjadi hamba-hamba yang yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata, bahwa hidup kita itu ajaib,
selama kita ya tadi ya sudah ikhtiar, sudah berdoa, wasta'inu bis sabri wasolah, sabar dan sholat, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung dan yang pasti husnul khotimah dan dikumpulkan kembali di syurganya Allah Amin. SWT. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Apabila ada ide-ide mau konten apa, seperti biasa silahkan di komen saja di kolom komentar. Nanti insya Allah kita bahas di episode selanjutnya. Aku tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi